Yang pertama, enzim adalah senyawa organik bermolekul besar yang berfungsi untuk mempercepat jalannya reaksi metabolisme di dalam tubuh tanpa mempengaruhi keseimbangan reaksi. Yang kedua, enzim tidak ikut bereaksi. Struktur enzim tidak berubah, baik sebelum dan sesudah si tetap. Yang ketiga, enzim merupakan biokatalisator. Yang keempat, bagian enzim yang aktif adalah sisi aktif enzim, tempat berkaitan dengan substrat pada saat reaksi katalis. Kedua, tata nama penggolongan enzim. Yang pertama, penamaan trivial. 1. Enzim diberi nama sesuai dengan nama substrat dan reaksi yang dikatalisis. Contohnya laktase dari laktosa, fumarase dari fumarate. Yang kedua, nama enzim diakhiri dengan ase, kecuali beberapa enzim proteolitik yang diakhiri dengan in, seperti papain, bromelin, dan pepsin. Yang ketiga, menerangkan sifat reaksi tanpa substrat spesifik. Contohnya, transkarboksilase mengkatalisis perpindahan karboksil dari satu substrat ke lainnya. Dan yang keempat, enzim dibagi menjadi 6 golongan besar. A. Oksidoreduktase, yaitu enzim yang mengkatalisis reaksi redoks biologis. B. Transferase, yaitu enzim yang memindahkan gugus fungsi suatu substrat ke substrat lain. C. Hidrolase, yaitu enzim yang mengkatalisis reaksi hidrolisis biologis. D. Liase, yaitu enzim yang memutuskan ikatan rangkap kimia pada substrat. E. Isomerase, yaitu enzim yang mengkatalisis pembentuk isomer suatu senyawa tunggal. F. Ligase atau sintetase, yaitu enzim yang menggabungkan dua buah molekul secara kovalen. Yang kedua, penamaan sistematis. 1. Penamaan berdasarkan sistem klasifikasi menurut Enzyme Commission atau ISI dari International Union of Biochemistry atau IUB. Yang kedua, setiap enzim dilengkapi dengan ISI number sebanyak 4 digit yang dipisahkan dengan titik. Yang ketiga, enzim yang mengkatalisis dengan reaksi yang sangat mirip akan mempunyai ketiga digit yang sama. 4. Penamaan sistematik sering terlalu panjang, maka dalam komunikasi sering digunakan nama trivial. Yang kelima, enzim yang mempunyai aktivitas terhadap dua reaksi, nama diberikan ke reaksi yang penting secara biokimia. Selanjutnya ada struktur enzim. 1. Apoenzim, bagian enzim yang berupa senyawa protein yang mengandung binding site. Sisi aktif adalah sisi yang berikatan dengan substrat. Substrat adalah zat yang akan dijadikan produk. Sisi allosterik adalah sisi yang berikatan dengan kofaktor atau aktivator enzim. Sisi allosterik dapat diganggu oleh inhibitor non-kompetitif yang berstruktur sama dengan kofaktor. Inhibitor akan mencegah enzim untuk mengubah-ubah bentuk sisi aktif atau kaku. Kovalen atau aktivator enzim, bagian enzim berupa senyawa non-protein. Kofaktor dapat mengubah-ubah bentuk sisi aktif sehingga dapat ditempeli substrat tertentu. Macam-macam kofaktor enzim. Koenzim adalah kofaktor berupa senyawa organik atau vitamin yang berkaitan secara non-kovalen dengan enzim. Gugus prostetik adalah kofaktor berupa senyawa anorganik atau mineral yang berikatan secara kovalen dengan enzim. Selanjutnya ada sifat enzim. Enzim adalah protein, sehingga kerjanya dipengaruhi oleh suhu dan pH. Biokatalisator merupakan senyawa organik yang dapat mempercepat reaksi atau katalisator. Spesifikasi hanya berfungsi untuk substrat tertentu saja. Mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivitas, yaitu energi yang diperlukan untuk memulai suatu reaksi kimia. Bersifat bolak-balik atau reversible. Kerja enzim dipengaruhi oleh lingkungan, seperti adanya inhibitor. Cara kerja enzim. Ada dua teori yang mengungkapkan cara kerja enzim. Yang pertama, teori kunci dan anak kunci. Yang kedua, teori kecocokan induksi. Teori kunci dan anak kunci dikemukakan oleh Emil Fischer yang menyatakan kerja enzim seperti kunci dan anak kunci melalui hidrolisis senyawa gula dengan enzim invertase sebagai berikut. Enzim memiliki sisi aktivasi, tempat melekat substrat. Hubungan antara enzim dan substrat terjadi pada sisi aktivasi. Hubungan antara enzim dan substrat membentuk ikatan yang lemah. Enzim dan substrat digabungkan menjadi kompleks enzim substrat, lalu menjadi hasil akhir dari enzim.
Teori kecocokan induksi. Ketika substrat memasuki sisi aktif enzim, bentuk sisi aktif akan termodifikasi menyesuaikan bentuk substrat, sehingga terbentuk kompleks enzim substrat. Ketika substrat terikat pada enzim, sisi aktif enzim mengalami beberapa perubahan, sehingga ikatan yang terbentuk antara enzim dan substrat menjadi lebih kuat. Interaksi antara enzim dan substrat disebut induced feed. Metabolisme enzim. Pengertian metabolisme. Metabolisme merupakan totalitas proses kimia di dalam tubuh. Metabolisme meliputi segala aktivitas hidup yang bertujuan agar sel tersebut mampu untuk tetap bertahan hidup, tumbuh, dan melakukan reproduksi. Semua sel penyusun tubuh makhluk hidup memerlukan energi agar proses kehidupan dapat berlangsung. Sel-sel menyimpan energi kimia dalam bentuk makanan, kemudian mengubah dalam bentuk energi pada proses metabolisme. Proses metabolisme di dalam sel melibatkan aktivitas sejumlah besar katalis biologi yang disebut enzim. Tanpa katalis enzim tidak akan proses metabolisme berjalan dengan baik. Mudahnya, tidak ada aktivitas yang ada di tubuh yang akan berjalan baik tanpa melibatkan enzim. Enzim di tubuh itu akan membantu proses metabolisme, baik proses katabolisme seperti respirasi maupun sintesis dalam anabolisme. Reaksi katabolisme adalah reaksi yang sifatnya memecah ikatan kimia yang kompleks menjadi ikatan kimia yang lebih sederhana. Pada waktu ikatan putus dan molekul terpecah terjadi pembebasan energi. Contohnya, reaksi katabolisme adalah proses respirasi, termasuk aerob dan anaerob. Reaksi anabolisme adalah reaksi pembentukan, yaitu pembentukan molekul sederhana menjadi molekul kompleks. Reaksi anabolisme merupakan reaksi sintesis karena adanya transformasi energi yang disimpan dalam bentuk ikatan kimia. Oleh sebab itu, reaksi anabolisme disebut juga reaksi yang membutuhkan energi. Reaksi anabolisme adalah sintesis, termasuk fotosintesis dan kemosintesis. Molekul-molekul yang terkait dalam proses metabolisme. Yang pertama, ATP, molekul berenergi tinggi. Molekul ini merupakan ikatan adenosin yang mengikat 3 gugus fosfat dengan ikatan yang lemah atau labil sehingga mudah melepas ikatan fosfatnya pada saat mengalami hidrolisis. Reaksinya, ATP menjadi ADP mengubah menjadi AMP. Reaksi tersebut merupakan reaksi bolak-balik. Perubahan ATP menjadi ADP diikuti dengan pembebasan energi sebesar 7,3 kalori mol ATP. Contoh kerja enzim dalam proses metabolisme. Yang pertama, enzim katalase. Enzim katalase berfungsi membantu pengubahan hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Kedua, enzim oksidase. Enzim oksidase berfungsi untuk memperlihat penggabungan O2 dengan suatu substrat yang pada saat bersamaan juga mereduksi O2 sehingga terbentuk H2O. Ketiga, enzim hidrase. Enzim hidrase berfungsi menambah atau mengurangi air dari suatu senyawa tanpa menyebabkan terurainya senyawa yang bersangkutan. Contohnya, fumarase. 4. Enzim dehidrogenase. Enzim dehidrogenase berfungsi memindahkan hidrogen dari suatu zat ke zat yang lain. Kelima, enzim karboksilase. Enzim karboksilase berfungsi dalam pengubahan asam organik secara bolak-balik. Contohnya, pengubahan asam pirufat menjadi asetaldehida dibantu oleh karboksilase pirufat. Oksidasi biologi. Pengertian oksidasi biologi yaitu suatu reaksi zat dengan molekul oksigen. Pengertian secara luas yaitu merupakan pelepasan hidrogen atau dehidrogenasi atau pelepasan elektron oksidasi yang selalu disertai reduksi akseptor oksigen. Secara kimiawi, oksidasi didefinisikan sebagai pengeluaran elektron dan reduksi sebagai penangkapan elektron. Dalam oksidasi biologi diperlukan hidrogen atau elektron. Berikut adalah enzim yang terlibat dalam oksidasi biologi atau oksidoreduktase, yaitu ada enzim oksidase, enzim dehidrogenase, enzim hidroperoksidase, enzim oksigenase.
Enzim oksigenase, yaitu enzim yang berhubungan dengan sintesis atau penguraian berbagai tipe metabolis. Peristiwa pada enzim ini berlangsung dalam dua tahap, yaitu 1. Pengikatan oksigen dengan enzim pada tempat aktif. 2. Reaksi di mana oksigen yang terikat direduksi ke substrat. Enzim oksigenase dibagi menjadi dua, yaitu 1. Enzim deoksigenase. Enzim ini menyatukan kedua atom oksigen ke dalam substrat. Contohnya A plus O2 berubah menjadi AO2. 2. Ada enzim monoksigenase. Adalah enzim yang menyatukan hanya satu atom oksigen ke dalam substrat. Atom yang lainnya direduksi menjadi air sehingga diperlukan donor elektron atau substrat tambahan. Enzim monoksigenase ditemukan dalam mikrom sel-sel hati bersama dengan enzim sitrokrom P450 dan sitrokrom B5. Enzim dehidrogenase. Enzim dehidrogenase adalah enzim yang mengkatalis pengalihan hidrogen tanpa menggunakan oksigen sebagai akseptor hidrogen. Enzim ini melaksanakan dua fungsi utama, yaitu pengalihan H dari substrat yang satu ke substrat yang lain dalam redoks. Kedua, sebagai komponen dalam rantai respiratorik, pengangkutan elektron dari substrat ke oksigen. Selanjutnya ada enzim hidroperoksidase. Enzim ini menggunakan H2O2 atau peroksida organik sebagai substrat. Enzim ini melindungi tubuh terhadap senyawa-senyawa peroksida yang berbahaya. Enzim hidroperoksidase dibagi menjadi dua kelompok, yaitu peroksidase dan katalase. Enzim peroksidase adalah enzim yang mereduksi senyawa-senyawa peroksida dengan menggunakan beberapa substansi sebagai akseptor elektron. Enzim-enzim peroksidase ditemukan dalam air susu, dalam leukosit, dan trombosit. Dalam eritrosit dan jaringan lain, enzim glutation peroksidase yang mengandung selenium sebagai gugus protestik mengkatalis penghancuran H2O2 dan senyawa hidroperoksida lipid dengan glutation tereduksi. Enzim hidroperoksidase katalase menggunakan H2O2 sebagai donor elektron dan akseptor elektron. Enzim katalase menggunakan satu molekul H2O2 sebagai substrat atau donor elektron dan molekul lain H2O2 sebagai oksidan atau akseptor elektron. Katalase ditemukan dalam darah, sumsum tulang, membran mukosa, ginjal, dan hati. Enzim ini berfungsi untuk penghancuran hidrogen peroksida yang terbentuk oleh kerja enzim-enzim oksidase. Enzim oksigenase, yaitu enzim yang berhubungan dengan sintesis atau penguraian berbagai tipe metabolis. Peristiwa pada enzim ini berlangsung dalam dua tahap, yaitu 1. Pengikatan oksigen dengan enzim pada tempat aktif. 2. Reaksi di mana oksigen yang terikat direduksi ke substrat. Enzim oksigenase dibagi menjadi dua, yaitu 1. Enzim deoksigenase. Enzim ini menyatukan kedua atom oksigen ke dalam substrat. Contohnya A plus O2 berubah menjadi AO2. 2. Ada enzim monoksigenase. Adalah enzim yang menyatukan hanya satu atom oksigen ke dalam substrat. Atom yang lainnya direduksi menjadi air sehingga diperlukan donor elektron atau substrat tambahan. Enzim monoksigenase ditemukan dalam mikrom sel-sel hati bersama dengan enzim sitrokrom P450 dan sitrokrom B5.